Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wasis Eko Kurniawan. Kita akan mencoba membahas tentang sejarah dan perkembangan teknologi informasi dalam keperawatan. Sejarahnya, teknologi informasi di bidang pengelolaan yang mencakup berbagai hal seperti proses perangkat lunak, ada Windows, Linux kalau menyebut itu. Sistem informasi perangkat ini perangkat keras juga ada, keyboard, ada monitor, touchscreen, dan lain-lain. Ini bahasa program dan data konstruksinya. Jadi teknologi informasi membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, serta mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi. Jadi sekarang dengan mudahnya adanya teknologi, kita bisa menyimpan, mengubah, atau barangkali mengkondisikan dengan jarak jauh tanpa harus menunggu waktu. Saat itu juga bisa langsung berkomunikasi dengan orang lain. Sistem informasi keperawatan SIK ini kombinasi dari ilmu komputer, informasi dan keperawatan yang disusun untuk mempermudah manajemen sebetulnya saat pengelolaan data dan pelaksanaan susunan perawatan. Jadi kalau zaman dulu tidak tertulis, akhirnya terdokumentasikan dengan kertas dan sekarang bisa dengan sistem komputasi. Pada tahun 60-an sejarah SIK itu usaha pertama dalam menggunakan komputer oleh perawat. Gunanya mencakup otomatisasi catatan perawat untuk menjelaskan status dan perawatan pasien dan penyimpanan hasil sensus yang ada. Pada pertengahan tahun 70, perawat mulai menerapkan sistem informasi keperawatan, informasi manajemen keperawatan terkait dengan ASCAP-nya. Maka pada tahun 80-an muncullah sistem mikrokomputer yang semakin mendukung pengembangan sistem informasi keperawatan. Jadi di sini keperawatan itu bisa dari rawat jalan, dari IGD, bisa di-link ke ruang perawat inap sampai dengan saat pulang. Ada juga yang sampai ke administrasi. Secara SIK Indonesia di sistem informasi kesehatan masih minim. Jadi penerapannya pendokumen keperawatan umumnya masih menggunakan pendokumentasian tertulis ini yang menyebabkan banyak perawat yang masih mengeluh. Pemerintah Indonesia sudah memiliki visi tentang sistem informasi kesehatan nasional, yaitu Reliable Health Informasi. Pada perencanaannya, sistem informasi kesehatan akan dibangun di rumah sakit, kemudian di masyarakat, tetapi pelaksananya belum. Sistem informasi manajemen perawatan merupakan paket perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus oleh Divisi Pelayanan Perawatan. Jadi paket ini yang bisa administrasi juga tentang asuh perawatan. Ini mempunyai program-program atau modul-modul yang dapat berbentuk berbagai fungsi manajemen perawatan. Modul-modul yang biasa digunakan dalam sistem informasi manajemen keperawatan adalah mengklarifikasi pasien, penjadwalan, catatan personal, laporan bertahap, pengembangan anggaran, dan alokasi sumber daya pengendalian biaya, termasuk juga catatan pengembangan pasien, modul dan simulasi untuk pengembalian keputusan. Rencana strategi, jadi bagaimana rencana strategi perawatan, rencana permintaan jangka pendek dan untuk masuk pembuatan anggaran juga menggunakan komputer. Saya kira sudah paham lah untuk komputer itu berfungsi dengan sekali. Pengaruh komputer bagi kesehatan adalah efek negatif terhadap kesehatan antara lain radiator monitor, terganggunya saraf, ya, repetitive strain injury (RSI), jadi gangguan pada otot dan seterusnya. Efek negatif terhadap psikologis mental, antisosial, karena orang itu cenderung ke komputer terus. Komputer aksi entah jadi kecemasan, ketakutan terhadap komputer, jadi takutkan yang filenya hilang, yang kena virus dan sebagainya, atau datanya tercuri atau diambil orang. Adiksi atau terhadap internet, sudah kecanduan terhadap internet. Jadi saya kira itu sejarah
sistem informasi keperawatan yang sederhana, yang lain-lain silakan bisa cari informasi melalui berbagai media yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.